Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zainuddin, saya motivator penulis buku Manjada Wajada, sedang bersilaturahim ke Madura, tepatnya di Desa Panyepen, ke Pondok Pesantren Darun Najah Panyepen. Kita akan ngobrol silaturahim dengan Pak Kiai pimpinan Pondok, Kiai Al-Hajj Fahmi Asy'ari, alumni Kotor tahun 1991. Dan juga nanti kita akan lihat keseruan para santri dalam mengikuti seminar motivasi Manjada Wajada. Pak Kiai, kaifal hal? Boleh sedikit cerita dulu nggak Pak Kiai? Ini hikayah pondok ini berdiri, Darun Najah ini seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ini alhamdulillah termasuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sama sekali tidak terlintas kalau kami akan mendirikan pondok. Karena sebetulnya kita sudah ada ladang untuk amal dakwah, amal taklim, yaitu di Pondok Pesantren Al-Mubarak dan Bulan. Karena di sana semuanya saudara itu kumpul. Tapi ternyata kalau hitungan dari sekarang, ini sudah sekitar 26 tahun yang lalu, istri saya sebelum kembali ke Madura, mondoknya di Dirboyo. Setelah sekitar setahun di sana, bermimpi tempat pondok kita ini yang ada sekarang ini hampir tiap malam, sehingga menjadi pertanyaan tempat apa ini dan apa maksudnya. Setelah bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, akhirnya ada suara bahwa mimpi-mimpi yang dimimpikan tiap malam itu ternyata adalah desa Panyepen. Desa itu sebetulnya luas karena dari dusun-dusun. Nah, setelah mimpi itu akhirnya tidak datang lagi mimpi tersebut sehingga sampai 16 tahun. Nah, kronologi tahu tempat desa Panyepen itu awalnya ketika kita berangkat dari Pondok Pesantren Al-Mubarak dan Bulan, di tengah jalan ada perbatasan antara kota Bangkalan dan kota Sampang. Di sana ada gapura selamat datang, dan 50 meter di timurnya ada tulisan desa Panyepen. Dan saat itulah baru teringat kembali akan mimpi yang sudah dimimpikan 16 tahun yang lalu. Kemudian dari waktu itu sekitar tahun 2012, 4 tahun berikutnya, berarti tahun 2016 kita bertemu dengan Habib Hussein bin Smith dan sempat menceritakan tentang mimpi tersebut, dan atas dukungan beliau dan petunjuk dari beliau agar segera membeli tanah, dan alhamdulillah tanah sudah terbeli dan langsung disuruh untuk membangun pondok kita ini. Sebetulnya di satu pihak kita, karena sudah ada Pondok Pesantren Al-Mubarak dan Bulan, kita sudah tidak perlu untuk sementara waktu. Tapi karena desakan beliau, karena ini mimpi, artinya ibaratnya tiket ini harus dieksekusi tahun ini juga. Karena kalau tidak dilaksanakan ini hangus. Jadi alhamdulillah kita minta petunjuk kepada wali-wali Allah juga, kepada guru-guru dan juga saudara yang ada di Pondok Pesantren Al-Mubarak. Semuanya alhamdulillah dengan izin Allah semuanya itu bisa legowo dan bisa menerima dan semuanya mendukung. Sehingga pondok kita ini didirikan pada tahun 2016, tepatnya itu diawali dari bulan Mei. Nah, setelah ada ilham mimpi seperti itu, bangunan apa yang pertama kali didirikan Pak Kiai? Bangunan yang dari gedung, cuma pada waktu itu karena waktunya cuma 3 bulan, kita tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya itu diawali pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita langsung membuatnya dari bambu. Asrama. Jadi kita buat dari bambu itu dengan ukuran 7x6, digunakan untuk ruang kelas dan asrama. Dan selesainya pada bulan Dzulhijjah tanggal 12 baru kita menerima santri mukim. Mulainya dulu berapa santri nih?
Pertama santri putri 2 orang, 1 minggu berikutnya tambah santri putra 2 orang, setelah 3 bulan berikutnya tambah 1. Jadi yang mukim selama setahun itu cuma 5 orang, 3 putra dan 2 putri. Kemudian yang dhahaban wa iyaban, pulang pergi, itu ada 11, sehingga semuanya berjumlah ada berapa? 16. Bagaimana perkembangan santri dari tahun ke tahun sampai sekarang? Pertama sampai santri, sekarang ya. Alhamdulillah di tahun kedua kita terus ada peningkatan sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 250. Yang mondok yang ada bermukim itu 232. Kemudian yang pulang pergi itu hampir 40, sehingga sudah lebih dari 250. Dan mudah-mudahan ke depan, insya Allah, karena kita sistem pendidikannya itu mengacu kepada kombinasi antara pondok salaf dan modern, dan ini kayaknya menarik. Insya Allah itu ke depan akan lebih cepat, insya Allah. Kalau bicara sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Darun Najah itu seperti apa, Pak Kiai? Kegiatan formal kita diawali di tahun keduanya, yaitu di tahun 2017. Karena syarat pendirian sekolah formal itu minimal santrinya harus 20. Pada waktu tahun pertama kita 16, jadi tidak cukup. Pada tahun kedua, alhamdulillah yang usia SMP itu sudah mencapai 20, yang usia SMA atau MA itu juga sampai 20. Sehingga pada 2017 2 lembaga tersebut langsung didirikan. Jadi pada tahun yang sama. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2018 baru diagregasi dua-duanya, antara yang SMP sama yang MA. Kemudian itu kita kombinasikan pelajaran-pelajarannya dengan kurikulum Diknas, Depak, dan Gontor. Nah gitu. Jadi pelajarannya itu kombinasi. Nah kemudian ada pelajarannya khusus untuk pelajaran agamanya, yaitu ditempatkan di pagi, kemudian di siang, dan di malam hari. Sehingga itu padu antara konsep pendidikan yang formal sama yang diniyah. Kalau bercerita tentang rutinitas kegiatan santri, itu padat sekali. Jadi sebelum subuh mereka sudah harus bangun, karena harus sholat malam, kemudian iktikaf sampai sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu dzikiran, mengaji Quran, dan keluarnya itu setelah sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat yang memiliki pahala sama dengan haji dan umroh, yang nilai pahalanya itu sempurna, dan itu kita lakukan. Dan sebelum pulang itu biasanya kita mengadakan mahalul qiyam suraful anam tiap pagi, itu yang dilakukan oleh santri putra. Dan setelah itu baru mereka keluar, dan keluarnya itu langsung mengambil kitab untuk pelajaran diniyahnya pagi hari, dari jam 6 sampai jam 7:04. Habis itu dari jam 7:04 sampai jam 7:30 itu kegiatannya untuk makan-makan dan mandi untuk persiapan sekolah formal. Sekolah formalnya itu masuk jam 7:30 sampai jam 10. Untuk jam pertama itu 2 jam pelajaran, habis itu istirahat untuk sholat duha jam 10. Nanti jam 10:30 11 masuk lagi sampai nanti jam 12. Jadi jam 12 baru selesai kegiatannya untuk sekolah formal paginya. Langsung mereka menunaikan sholat duhur berjamaah sampai jam 12:30. Dari jam 12:30 sampai jam 2 mereka itu istirahat siang. Kemudian jam 2 hingga jam 3 masuk lagi untuk program diniyah lanjutan yang pagi. Setelah sholat asar berjemaah sekitar jam 4:04 itu mereka keluar untuk kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada olahraga seperti sepak bola, ada bulu tangkis, kemudian ada kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, ada kursus komputer, dan kursus menjahit, kursus rabana dan sebagainya. Itu sekedar biar rileks meskipun kegiatan padat. Nah, menjelang sholat maghrib mereka makan sore, kemudian mereka iktikaf untuk pelaksanaan sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib mereka tetap di musola untuk kegiatan mengaji sampai isya. Dan isyaknya pun kita diberi ketentuan selesainya jam 7:10. Sehingga setelah sholat isya
jam setengah 8 mereka keluar, langsung masuk lagi kegiatan untuk diniyahnya di malam harinya sehingga sampai jam 9. Nah setelah jam 9 sampai setengah 10 mereka itu bisa istirahat, beli-beli dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jam 10-nya mereka wajib tidur karena nanti agar tidak molor pada waktu kegiatan sholat malamnya. Itu kegiatan hariannya, jadi cukup padat. Itu yang sifatnya harian. Yang sifatnya mingguan seperti malam Selasa itu ada kegiatan keliling baca Rutubul Haddad. Kemudian juga pada malam Selasa setelah isyaknya itu biasanya ada pembelajaran Qiraatul Quran bitawani. Kemudian pada malam Selasa sama malam Jumat itu biasanya ada ada kegiatan-kegiatan yang oleh Ustadz itu dinamakan kegiatan muhadharah, dari latihan pidato. Kemudian kalau hari Selasa pagi sama Jumat pagi itu mereka olahraga. Jadi istilahnya kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas ya semacam itu. Alhamdulillah ini dengan adanya motivasi semacam ini mudah-mudahan nanti ada gairah untuk menambah kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Visi, misi ke depan itu pengennya impiannya seperti apa Pak Kiai? Untuk keinginan kami ke depan itu ya kita ngalir saja. Yang jelas kita pengen supaya sekalipun cuma sebentar ada di pondok kita ini, sepulangnya dari pondok kita sudah ada perubahan. Bahkan kalau bisa itu bermanfaat. Jadi mereka ketika sudah kita bekali dengan kuncinya, mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan apa itu ke jenjang pesantren lainnya atau kepada sekolah-sekolah tinggi, swasta atau negeri, baik yang ada di dalam negeri dan di luar. Intinya bagi kami itu apa yang diajarkan, apa yang kita didik semacam ini memberikan manfaat sehingga mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan sebetulnya kalau masyarakat itu tidak terlalu muluk-muluk, yang penting mereka itu akhlaknya bagus, kemudian mengajinya bagus, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu mereka sholatnya lima waktunya itu sudah istilahnya tidak usah diperintah lagi. Jadi itu kata kuncinya, ngajinya bagus, akhlaknya bagus, dan sholatnya juga bagus. Nah kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa komputer, itu namanya bonus, ya, bonus itu. Nah, intinya karena bagaimanapun kalau kata kunci yang 3 itu sudah dimiliki itu sebetulnya itu insya Allah manfaat yang lain ikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zainuddin, motivator penulis buku Manjanda Wajada. Kita hari ini ada di Madura. Kita akan bersilaturahim ke pesantren Darun Najah, ya, yang ada di Madura. Kita akan silaturahim sini dan seminar motivasi 8 kunci sukses santri dan santriwati.
Kalian pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada, manjada wajada. Manjada wajada. Namun aja. Namun aja. Namun aja. Kami berdoa mudah-mudahan segala mujahadah, segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kiai Akbar Zainuddin ini bisa lebih meluas manfaatnya, bisa lebih mendalam, sehingga anak-anak seperti yang saya katakan tadi bukan cuma hanya belajar ilmu tapi juga belajar bagaimana caranya hidup, dan itu ada di filsafat sebetulnya. Jadi filsafat hidup itu penting, sama dengan halnya kita makan. Kalau makan itu yang dibutuhkan adalah bagi jasad kita, tapi tatkala ruh yang ingin makan itu adalah motivasi serta itu yang dibutuhkan. Sehingga kami berdoa mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa berlanjut, bukan cuma hanya di sini tapi semuanya bisa mengambil manfaat dan keuntungan dari apa yang telah dimiliki dan disampaikan oleh Kiai Akbar Zainuddin. Barakallah Pak Kiai. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Amin. Keluarga besar sini, pondok pesantren juga selalu sehat. Anak-anak semangatnya tambah semangat belajar. Pondok ini semakin maju, semakin bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan negara Indonesia khususnya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.